Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kornisa, NIM 22 PAI 6B. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu masa kejayaan dalam sejarah Islam, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Tahukah kalian, di masa kini Islam tidak hanya berkembang luas, tapi juga melahirkan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, arsitektur, dan pemerintahan. Yuk, kita simak bersama bagaimana hebatnya peradaban Islam dibawa ke kepemimpinan Daulah Umayyah dan bagaimana Damaskus menjadi pusat dunia Islam saat itu. Siap? Mari kita mulai. Daulah Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Proses berdirinya daulah ini dimulai sejak akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, hingga akhirnya Muawiyah menerima estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali dan memindahkan pusat kekuasaan ke Damaskus. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diwarnai pemberontakan, salah satunya Perang Jamal yang dipicu oleh ketidakpuasan atas sikap beliau terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Ketegangan berlanjut dengan Perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah yang saat itu menolak mundur sebagai gubernur Syam. Perang ini berakhir ketika pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda minta damai. Ali bin Abi Thalib akhirnya menerima tawaran damai untuk menghindari pertumpahan darah. Kedua pihak sepakat menunjuk wakil dalam perjanjian tahkim, Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali dan Amir bin As dari pihak Muawiyah. Namun, hasil tahkim justru memperkuat posisi Muawiyah. Ia dibayat sebagai khalifah di Syam dan memperluas kekuasaannya ke wilayah lain. Sementara itu, muncul kelompok Khawarij dari kalangan pendukung Ali yang kecewa terhadap keputusan tersebut. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, Hasan bin Ali diangkat sebagai khalifah. Namun, melihat situasi yang tidak mendukung dan demi menjaga persatuan umat, Hasan memilih berdamai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 41 Hijriah dan dikenal sebagai Amul Jamaah atau tahun bersatunya kaum muslimin. Khalifah-khalifah yang menjabat pada masa Daulah Umayyah di Damaskus: 1. Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah bin Yazid. 4. Marwan bin Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Walid bin Yazid. 12. Yazid bin Walid. 13. Ibrahim bin Walid. Khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada 15 tahun sebelum Hijriah dan masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah bersama keluarga dan penduduk Mekah lainnya. Nama aslinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Setelah masuk Islam, ia menjadi sahabat Rasulullah SAW dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Muawiyah menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Khalifah berprestasi selanjutnya adalah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam mengambil alih kekuasaan setelah Muawiyah II menyerahkan jabatannya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Marwan menjabat sebagai kepala lembaga sekretariat yakni Ad-Dawawin yang mempunyai kewenangan sangat menentukan dalam setiap keputusan khalifah. Pada masa Muawiyah menjadi khalifah, Marwan menjabat sebagai gubernur Madinah. Marwan adalah orang yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Ia menjabat selama 9 bulan. Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah dan memimpin selama 21 tahun.
Sejak muda, ia sudah dipercayai sebagai gubernur Madinah. Ia dikenal sebagai sosok yang faqih, belajar dari para ulama besar dan juga meriwayatkan hadis. Sebagai pemimpin, ia tegas, amanah, dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Di masanya, umat Islam hidup dalam kedamaian dan banyak wilayah berhasil ditaklukkan. Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Ia diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Walid memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan, ayahnya. Umar bin Abdul Aziz lahir di Halwan, Mesir pada tahun 61 Hijriah. Ia merupakan cicit dari Umar bin Khattab dan terinspirasi oleh kisah kepemimpinan sang kakek. Ia menjadi khalifah selama sekitar 2 tahun 5 bulan. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, banyak kebijakan penting yang membawa kemajuan besar dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Muawiyah dan para penerusnya tidak hanya dikenal sebagai tokoh ekspansi besar-besaran, tetapi juga sebagai pembaharu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keilmuan. Salah satu kebijakan penting saat itu adalah pengembangan ilmu-ilmu agama seperti hadis, tafsir, fikih, ushul fikih, ilmu kalam, hingga sejarah Islam. Semua itu dimulai disusun dan diajarkan secara sistematis demi memenuhi kebutuhan umat terutama di luar Jazirah Arab. Bahasa Arab juga ditetapkan sebagai bahasa resmi umat Islam, digunakan dalam administrasi pemerintahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, Daulah Umayyah mengangkat pemimpin-pemimpin dari kalangan Arab untuk memimpin wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan guna menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan Daulah Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masa kepemimpinannya membawa perubahan besar. Masyarakat yang sebelumnya hidup damai berubah menjadi kacau akibat gaya hidup mewah sang khalifah yang kurang memperhatikan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut hingga masa Khalifah Marwan bin Muhammad yang menjadi khalifah terakhir Daulah Umayyah. Ia wafat di Mesir dan peristiwa itu menjadi akhir dari kekuasaan Daulah Umayyah yang kemudian digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Kemunduran dan runtuhnya Daulah Umayyah disebabkan oleh berbagai faktor seperti 1. Ketidakpuasan kaum non-Arab atau Mawali. 2. Sistem kekhalifahan yang diwariskan secara turun-temurun yang memicu perebutan kekuasaan. 3. Konflik antar suku Arab serta tekanan dari kelompok oposisi seperti Syiah dan Khawarij. 4. Kekuatan Bani Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim yang juga semakin menguat dan akhirnya mengambil alih tampuk kekhalifahan. Nah teman-teman, itulah sekilas perjalanan gemilang peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Semoga kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan semangat untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.